Halo, aku Putrani Penyandia Eka Putri, nomor absen 27 kelas 12 IPS 1, akan mempresentasikan mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas. Evaluasi pemberdayaan komunitas yang saya lakukan berdasarkan laporan praktikum yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Sistem Integrasi Farming System Ternak Tanaman untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, laporan ini dilakukan di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang pertama, apakah laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Sebelum saya menjelaskan ke hal tersebut, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang dari laporan ini. Nah, laporan ini dilatar belakangi oleh kondisi kebakaran hutan di Sumatera Selatan yang menyebabkan kemarau hampir sepanjang tahun. Nah, selain kebakaran hutan, manusia juga melakukan penebangan liar yang digunakan untuk lahan perkebunan dan perladangan. Hal ini dilakukan masyarakat agar mereka mendapatkan pendapatan yang tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Hal inilah yang menyebabkan kondisi lingkungan di daerah tersebut menjadi lahan kering yang sulit lagi untuk ditanami setelah dilakukan perkebunan ataupun perladangan. Nah, dilihat dari kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat serta peluang pasar, maka usaha yang potensial untuk dikembangkan bagi masyarakat lahan kering adalah ternak sapi, karena ternak sapi telah beradaptasi dengan baik pada lingkungan kering, terutama pemanfaatan hijauan dan rumput yang tersedia sepanjang tahun. Berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang ada pada lahan kering, serta diikuti dengan kondisi ekonomi masyarakat, tanaman hortikultura juga dapat menjadi solusi untuk menciptakan kegiatan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena mengapa dipilih kedua kegiatan ini, ternak sapi dan juga tanaman hortikultura? Karena kegiatan ini tidak perlu memakan waktu yang lama dan perputaran modal cepat berkembang, dan masyarakat dapat segera menikmati hasilnya. Oke, selanjutnya, mengapa evaluasi pemberdayaan penting dilakukan? Sebelum kita memasuki evaluasi pemberdayaan, kita harus mengetahui apa itu pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat, serta upaya untuk mengembangkannya. Nah, evaluasi pemberdayaan ini dilakukan untuk menilai suatu tindak pemberdayaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dari dilakukannya evaluasi, kita dapat tahu apakah kegiatan yang sudah berjalan sudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Prinsip evaluasi pemberdayaan salah duanya yaitu prinsip partisipasi dan juga prinsip transparansi atau akuntabilitas. Nah, prinsip partisipasi adalah keikutsertaan individu atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan. Kegiatan pemberdayaan perlu adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat, karena masyarakat atau komunitas itulah yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Karena itulah, masyarakat sangat dibutuhkan dalam evaluasi pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dapat berupa ide, kinerja, maupun finansial. Partisipasi masyarakat ini digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan komunitas. Saran dan kritik masyarakat juga sangat diperlukan dalam evaluasi pemberdayaan agar mendorong
kegiatan pemberdayaan ini ke arah yang lebih baik. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip transparansi atau prinsip akuntabilitas. Transparansi atau akuntabilitas diartikan sebagai keterbukaan. Transparansi dalam evaluasi pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan data yang real tanpa adanya manipulasi. Biasanya prinsip ini berkaitan dengan laporan keuangan yang harus dilaporkan secara berkala dan tanpa adanya manipulasi. Hasil evaluasi memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Evaluasi yang transparan dibutuhkan untuk menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selama kegiatan pemberdayaan berlangsung. Selanjutnya, pihak siapa saja yang terlibat dalam evaluasi pemberdayaan. Yang pertama yaitu masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pastinya punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Nah, karena itulah masyarakat yang terlibat sangat penting dalam evaluasi pemberdayaan karena mereka yang terlibat ini dapat memberikan tanggapan secara objektif mengenai bagaimana pemberdayaan berlangsung dan apakah manfaat dari pemberdayaan itu sudah dirasakan oleh masyarakat yang terlibat itu. Yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah bertugas untuk memastikan apakah kegiatan pemberdayaan yang dijalankan berlangsung secara lancar. Nah, untuk menjamin kelancaran kegiatan, pemerintah perlu melakukan pemantauan hasil akhirnya adalah evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang tengah berjalan. Hal ini digunakan untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Nah, pemantauan dapat dilakukan oleh pemerintah tingkat nasional, daerah, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Selanjutnya yaitu konsultan atau fasilitator. Nah, fasilitator atau konsultan ini dianggap sebagai pihak yang ahli dalam bidangnya, sehingga mereka dapat memberikan evaluasi yang objektif dan juga jelas karena mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang perlu dievaluasi dalam kegiatan pemberdayaan ini. Fasilitator dan konsultan pemberdayaan masyarakat antara lain pengembang kelompok mahasiswa atau pelajar ataupun ilmuwan yang bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat setempat di daerah pemberdayaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini merupakan lembaga independen yang tidak berhubungan dengan pemerintah yang dalam kegiatannya non-profit oriented. Nah, evaluasi dari LSM ini tidak mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif sesuai dengan apa yang memang harus benar-benar dievaluasi dari kegiatan pemberdayaan komunitas yang dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.